Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tridiganita Intan Solihah, dosen program studi S1 Kedokteran Hewan, Fakultas Ilmu Kesehatan Kedokteran dan Ilmu Alam Universitas Airlangga. Saya bergabung sebagai dosen tetap di Universitas Airlangga pada tahun 2018. Saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah ilmu penyakit dalam hewan kecil pada program studi S1 Kedokteran Hewan. Saya diberi amanah untuk mengampu mata kuliah di bawah divisi klinik veteriner. Salah satunya adalah ilmu penyakit dalam hewan kecil yang biasa kita sebut dengan IPDHK. Dari rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah ilmu penyakit dalam hewan kecil dengan kode mata kuliah KHD 403 merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang ditempuh mahasiswa pada semester 7 yang dilaksanakan secara luring. Bidang IPDHK merupakan salah satu cabang ilmu yang merupakan bidang penting dalam kurikulum pembelajaran dan menjadi konsentrasi utama dalam pengembangan kompetensi mahasiswa program studi kedokteran hewan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu menetapkan diagnosis dan cara penanganan terhadap penyakit-penyakit pada hewan kesayangan yang ada di Indonesia, terutama pada anjing dan kucing. Kemampuan ini mutlak diperlukan dan akan sangat membantu dalam pekerjaan sebagai dokter hewan di kemudian hari. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ilmu penyakit dalam hewan kecil adalah pada akhir perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu menetapkan diagnosis dan cara penanganan penyakit yang menyerang organ bagian dalam, sistem pencernaan, respirasi, sirkulasi, perkemihan, syaraf, dan lokomosi, serta penyakit pada kulit, mata, dan telinga pada hewan kesayangan, terutama pada anjing dan kucing. Mata kuliah ini ditempuh dalam 14 kali tatap muka, diikuti dengan UTS dan UAS. Dalam mengajar, saya mengintegrasikan berbagai metode seperti diskusi interaktif, diskusi berdasarkan kasus, dan simulasi praktis yang disesuaikan dengan topik yang disampaikan. Metode pendekatan ini digunakan dengan tujuan meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa sehingga dapat memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap materi yang nantinya akan berdampak pada tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah dengan optimal. Selain itu, saya juga menerapkan metode pembelajaran terbalik atau flipped classroom, di mana mahasiswa diminta untuk mempelajari materi tambahan atau pelengkap dari materi yang bersifat mendasar dan wajib dipahami terlebih dahulu melalui bahan bacaan atau video materi di rumah. Kemudian pada sesi pertemuan di kelas, mahasiswa bisa fokus memanfaatkan waktu untuk berdiskusi secara interaktif dan menjawab pertanyaan sehingga waktu di kelas bisa digunakan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, mengenai komponen penilaian pada mata kuliah ilmu penyakit dalam hewan kecil, komponen penilaian terdiri dari kegiatan partisipatif yang dinilai dari keaktifan mahasiswa di kelas dengan bobot sebanyak 20%, tugas yang terdiri dari tugas mandiri dan kelompok sebanyak 5%, kuis sebanyak 30%, UTS 20%, dan UAS 25%. Untuk video pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah penyampaian materi dan diskusi interaktif pada pertemuan ke-13, yaitu penyakit pada organ hepar dan pankreas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kuliah tentang ilmu penyakit dalam hewan kecil. Hari ini saya akan membahas tentang pertemuan ke-13, yaitu tentang penyakit pada hepar, usus halus, usus besar, dan rektum. Saya akan membahas sekilas tentang penyakit pada hepar ya, beserta pankreas. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, hepar adalah salah satu organ vital yang memiliki fungsi sangat banyak dan penting dalam sistem digesti dan metabolisme tubuh. Letaknya dia berada di bawah diafragma, di sisi dexter atau kanan dari kavum abdomen. Hepar mempunyai fungsi utama diantaranya sintesis protein plasma seperti albumin, globulin, dan fibrinogen. Untuk katabolisme atau pemecahan molekul kompleks seperti karbohidrat menjadi
Molekul sederhana seperti glukosa dan juga menyimpan karbohidrat, mensintesis, degradasi atau pemecahan lipid dan mobilisasi lipid dari jaringan adiposa ke aliran darah. Kemudian selanjutnya fungsi dari hepar yang keempat yaitu detoksifikasi dan ekskresi bahan toksik, pembentukan dan pengeluaran empedu. Kemudian hepar memiliki kemampuan regenerasi yang sangat baik. Karena itu, gejala penyakit atau gangguan pada hepar umumnya bersifat subklinis dan baru muncul gejala klinis apabila kerusakan hepar sudah mencapai 70-80%. Pengetahuan tentang penyakit hepar ini penting karena kemampuan regenerasi hepar yang baik ini membuat mendiagnosis dan menentukan terapi yang tepat pada kasus penyakit hepar tidak mudah dilakukan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penyakit-penyakit pada hepar. Kemudian ini beberapa contoh dari penyakit pada hepar ya. Yang pertama yaitu hepatomegali. Adik-adik sudah sering dengar tentang penyakit hepatomegali kan ya. Mungkin dari magang atau misalnya dari PKL ya, itu kan sering mendengar tentang hepatomegali ya. Hepatomegali yaitu pembesaran hepar yang hanya bisa diketahui melalui pemeriksaan fisik atau radiografi atau ultrasonografi. Ukuran hepar normal jika dilihat dari X-ray umumnya tidak melebihi oskoste ya. Kemudian ukuran hepar ditentukan oleh faktor hepatotropik atau faktor-faktor yang mempengaruhi atau memiliki dampak pada hepar. Gejala klinisnya yaitu distensi abdomen ya, atau perbesaran abdomen yang biasanya akan teraba massa pada saat palpasi abdomen. Biasanya hepar melebihi batas tulang rusuk. Pembesaran hepar ada dua, yaitu diffuse atau general dan nodular atau vokal atau asimetris ya. Jadi dia tidak sama ya. Kemudian selanjutnya penyebab dari hepatomegali ya. Yang pertama yaitu inflamasi ya. Inflamasi atau peradangan seperti hepatitis. Hambatan aliran vena karena tekanan vena sentralis yang tinggi biasanya karena masalah congenital heart failure di sisi kanan atau CHF right side ya, atau congenital heart failure di sisi kanan. Infiltrasi karena abnormalitas metabolik, neoplasia, obstruktif saluran empedu ekstrahepatik, lesi di sistik atau adanya kantung berisi cairan terbentuk di hepar. Bisa juga disebabkan karena obat-obatan, seperti obat-obatan dari kortikosteroid. Selanjutnya yang kedua yaitu hepatitis, penyakit lain dari yang ada pada hepar selain hepatomegali. Ada juga penyakit hepatitis ya. Hepatitis yaitu kerusakan pada hepar disertai nekroinflamasi atau peradangan yang bersamaan dengan kematian sel apabila terjadi secara kronis, yaitu bisa menyebabkan fibrosis dan juga sirosis hepatis. Ada beberapa ras anjing yang secara genetik memiliki kecenderungan potensi menderita hepatitis. Di antaranya adalah Labrador Retriever. Memang kan ada beberapa jenis anjing yang dia itu cenderung bisa terkena penyakit hepatitis ya. Dan memang dia tidak selalu pasti kena hepatitis, tapi bisa terserang hepatitis, lebih beresiko. Contohnya pada anjing, Labrador Retriever, German Shepherd, Doberman Pinscher, Cocker Spaniel. Ya, jadi kalau memang adik-adik sudah sering berinteraksi dengan anjing atau misalnya sudah sering magang dan lain sebagainya, itu kan sudah hafal tentang ras-ras pada anjing ya. Jadinya lebih hafal, oh ini ras ini sering terkena penyakit ini, ras ini sering terkena penyakit ini gitu. Lebih berpotensi, bukan berarti dia pasti dalam hidupnya akan terkena penyakit hepatitis atau penyakit lainnya, tetapi dia lebih berpotensi ya. Sama kayak contohnya misalnya FIP, Feline Infectious Peritonitis ya. FIP itu kan lebih cenderung pada kucing apa, jantan atau betina? Iya, kucing jantan ya. Jadi kalau misalnya FIP itu hanya 1% dari 100% kucing di dunia yang bisa
terkena FIP itu pada betina hanya 1% ya. 99%-nya terjadi pada hewan jantan. Iya. Kemudian jadi kalau misalnya ada abdomennya membesar ya, itu belum tentu dia sedang bunting. Kalau misalnya betina, ada juga dia bisa terkena piometra misalnya ya. Tapi kalau pada jantan bisa juga dia kena FIP, karena FIP itu hanya atau sebagian besar terjadi pada hewan jantan. Iya. Kemudian kita balik ke materinya. Selanjutnya penyebabnya hepatitis ya, hepatitis akhirantis, pasti dia termasuk jenis radang ya. Penyebab hepatitis antara lain adalah penyebab infeksius ya, contohnya kanin hepatitis virus, leptospirosis, endotoksimia akibat IBD ya, inflammatory bowel disease, immune mediated karena penyakit autoimun dan toksin. Kemudian patogenesisnya, berbagai sebab awal seperti agen infeksi, toksin, dan bahan terapi dapat memicu kerusakan awal, menyebabkan kerusakan hepar, mempengaruhi struktur hepar, merusak membran atau organel. Jadi ada tahapan-tahapan bagaimana hepar tersebut bisa terjadi hepatitis. Jadi tidak langsung tiba-tiba terjadi hepatitis, tapi ada proses-prosesnya dari awal bagaimana dia bisa terjadi hepatitis ya. Kemudian selanjutnya dia mengaktifkan sitokin dan sel-sel yang dimediasi respon imun ya. Kemudian dia berlanjut sampai dia menjadi hepatitis. Kemudian gejala klinisnya, gejala klinis dari hepatitis. Jadi misalnya adik-adik memelihara kucing maupun anjing ya. Jadi pada hewan kecil memelihara, kemudian ternyata ada gejala-gejala yang akan saya sebutkan. Berarti dia bisa aja dia terkena dari hepatitis. Jadi dia bisa didiagnosa awal terlebih dahulu sebelum dibawa ke dokter hewan. Atau pasti kan bisa mendiagnosa ya kan, apalagi kita semua sebagai calon dokter hewan ya. Kemudian gejala klinisnya contohnya seperti letargi, kemudian anoreksia, kemudian rambut kusam. Nah, kalau misalnya rambut kusam, oh ini kucing saya rambutnya kusam misalnya ya, belum tentu dia terkena hepatitis. Karena apa? Karena banyak diagnosa banding dari rambut kucing tersebut kusam ya. Bisa aja karena dia rambut kusam yang lain apa? Misalnya dia cacingan bisa, atau rambut kusam karena penyakit-penyakit lain selain hepatitis juga bisa ya. Jadi tetap harus ada gejala klinis lain yang mengikuti ya, gejala klinis yang mengikuti, kemudian ada gejala yang khas dari hepatitis tersebut ya. Kemudian berat badannya turun ya. Berat badan turun itu tidak hanya pada penyakit hepatitis, karena hepatitis kan dia tidak mau makan ya. Kalau tidak mau makan pasti dia otomatis berat badannya turun. Segala jenis penyakit kalau misalnya dia nafsu makannya menurun, pasti berat badannya juga ikut menurun ya. Kemudian disertai dengan muntah dan diare. Kalau muntah dan diare itu termasuk penyakit apa kira-kira kalau pada kucing? Diagnosa banding yang lain, virus apa kalau pada kucing? Virus panleukopenia ya. Jadi panle itu dia juga disertai dengan muntah dan diare. Jadi tetap harus ada diagnosa lanjutan ya, supaya dia tidak keliru diagnosa. Kalau keliru diagnosa apa efeknya dok? Kalau keliru diagnosa akhirnya pengobatannya salah dan dia tidak bisa disembuhkan ya. Kemudian pada kasus stadium lanjut bisa terjadi ikterus ya, dan juga asites ya. Ikterus itu nanti ketika mukosa matanya dibuka ya, itu terlihat kuning semua. Atau misalnya badannya dicukur misalnya ya, bulunya itu nanti kelihatan kalau dia badannya kuning semua ya. Atau mukosa mulutnya dicek, itu juga dia akan terlihat kuning ya, itu namanya ikterus ya. Kemudian selanjutnya diagnosanya ya. Diagnosanya yang bisa dilakukan adalah radiografi abdominal. Contohnya USG ya, Dek. USG untuk mengetahui ukuran dan bentuk ya, serta tepi hepar.
Jadi bisa di USG untuk mendiagnosa, karena memang kalau ilmu penyakit dalam itu supaya kita tidak hanya membayangkan, kita harus ada alat tambahan untuk membantu mendiagnosa ya. Kemudian pemeriksaan darah itu juga penting ya. Pemeriksaan darah misalnya, oh dia apa sih yang menurun, leukositnya atau eritrositnya ya, itu dicek. Kemudian juga dilakukan tes kimia darah ya untuk mengetahui tes fungsi hati dan urinalisis ya. Kemudian selanjutnya terapinya antara lain ya bisa dilakukan diuretik ya, atau itu kalau misalnya terjadi pada kasus asites. Kemudian antibiotik untuk inflamasi, kemudian hepatoprotektif, contohnya N-asetilsistein ya. Kemudian selanjutnya ensefalopati hepatis ya, ini penyakit ketiga setelah hepatomegali dan hepatitis ya. Selanjutnya ada ensefalopati hepatis. Ensefalopati hepatis yaitu sindrom gangguan syaraf akibat keracunan otak karena amonia yang berlebihan ya. Gejala klinisnya apa aja, yaitu letargi, inkoordinasi, seizure, anoreksia, vomit, hipersalivasi, head pressing, atau membenturkan kepala ya. Kemudian selanjutnya terapinya yaitu diberikan sedasi ya. Sedasi bisa memakai silasin dan diazepam ya. Kemudian meminimalkan produksi dan absorpsi amonia ya, laktulosa, neomisin. Kemudian antibiotik bisa menggunakan metronidazol dan juga metronidazol atau aminoglikosida. Kemudian terapi cairannya bisa menggunakan dextrose 5% ya. Jadi penyakit selanjutnya ya, penyakit selanjutnya yang keempat. Penyakit yang pertama, kedua, ketiga tadi apa aja deh? Yang pertama hepatomegali ya, yang kedua hepatitis, yang ketiga ensefalopati hepatis ya, yang keempat baru copper storage hepatopati ya. Pengertiannya yaitu akumulasi abnormal koper atau CU atau tembaga di dalam hepar ya. Jadi dia ada akumulasi tembaga di dalam hepar. Kemudian penyebabnya apa sih? Kenapa kok bisa ada tembaga di dalam hepar ya? Penyebabnya yaitu abnormalitas genetik dalam metabolisme CU. Contohnya kalau misalnya pada breed Bedlington Terrier ya. Jadi contoh dari breed lain selain anjing yang tadi disebutkan ya. Kemudian mempunyai abnormalitas genetik yang mempengaruhi ekskresi CU melalui empedu. Kemudian selanjutnya penyebab sekunder karena ketidakseimbangan CU karena kolestasis atau asupan CU yang berlebih. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu patogenesis ya. Patogenesisnya CU secara normal diabsorpsi intestin atau usus halus dan disimpan di hepar dan diekskresi melalui empedu. Namun pada kasus akumulasi berlebihan pada CU dapat menyebabkan kerusakan pada hepar ya. Kemudian selanjutnya gejala klinis ya, gejala klinis. Nah, kayak gini ya, gejala klinis letargi ya. Gejala klinis letargi itu kan sama kayak gejala klinis pada penyakit yang sebelumnya ya. Hepatitis juga ada gejala klinis letargi. Gejala klinis yang lain yaitu anoreksia ya. Anoreksia, kemudian muntah. Muntah tadi juga ada ya di hepatitis ya. Kemudian di FIP kalau misalnya dia sudah penuh, pasti dia ada gejala muntahnya juga. Kemudian di panleukopenia ada gejala muntahnya juga ya. Jadi muntah itu di berbagai penyakit itu biasanya ada ya. Atau misalnya makan terlalu banyak, misalnya sekali makan langsung 3 mangkok pakan dimakan kucingnya, akhirnya lambungnya penuh kemudian dimuntahkan ya. Jadi muntah itu ada di berbagai macam penyakit. Jadi harus diketahui gejala klinis yang lain untuk memberikan diagnosa yang tepat ya. Kemudian selanjutnya gejala klinis yang lain yaitu anemia ya, atau kekurangan sel darah merah ya. Kemudian selanjutnya bilirubin atau hemoglobinuria ya.
Kemudian diagnosanya bisa dilakukan dengan pemeriksaan darah lengkap ya, pemeriksaan darah lengkap dan kimia darah. Pemeriksaan darah lengkap dan kimia darah itu berbeda ya. Kalau pemeriksaan darah lengkap contohnya apa? Seperti pemeriksaan apa? Eritrosit, leukosit, ya, trombosit, yaitu pemeriksaan darah lengkap. Kalau pemeriksaan kimia darah apa, Dek? Complete blood count ya, complete blood count itu dia pemeriksaan darah lengkap. Pemeriksaan darah lengkap contohnya seperti tadi, eritrosit, leukosit, trombosit ya. Tapi kalau kimia darah itu apa sih bedanya sama pemeriksaan darah lengkap? Kimia darah itu apa contohnya? Misalnya yang pertama apa? Iya, ngecek kolesterol, trigliserida, LDL, HDL itu termasuk pemeriksaan dari kimia darah ya. Kemudian yang selanjutnya terapinya kita pakai apa? Yang pertama bahan pengikat CU ya. Jadi kita pakai bahan yang bisa mengikat CU seperti penisilamin, trientin hidroklorid ya. Kemudian terapi selanjutnya kita pakai apa? Kita mencegah penyerapan CU yaitu dengan menggunakan zinc ya. Kemudian antioksidannya kita bisa menggunakan vitamin E ya. Kemudian memberi hepatoprotektan seperti ursodeoksikolik acid. Saya rasa itu saja dari apa yang saya jelaskan dari pertemuan ke-13 hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari adik-adik, silahkan. Ya, banyak ya yang bertanya ya, memang cukup aktif di kelas ini ya. Akan saya pilih dari yang angkat tangan tercepat, silakan sebutkan nama dan NIM-nya, Dek. Oke, baik, terima kasih banyak dokter atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Aloysius Primo Alvaro dengan NIM akhir 07. Terima kasih banyak dokter. Saya mau bertanya terkait dengan salah satu penyakit di hepar, yaitu encephalopati hepatitis. Terkait bagaimana kalau misalkan kita di klinik ataupun di lapangan, kita misal udah ketemu penyakit tersebut, untuk penanganannya bagaimana? Mungkin ada alur khusus yang harus kita ikutin supaya terjadi ataupun kita bisa menentukan pengobatan yang baik untuk hewan tersebut. Terima kasih dokter. Iya, pertanyaannya sangat bagus sekali ya adik-adik ya, karena memang mendengarkan dari apa yang saya jelaskan tadi ya. Jadi apa sih terapinya kalau misalnya kita ketemu di lapangan ya dari kasus tersebut? Terapinya yang pertama kita bisa melakukan sedasi ya. Sedasinya dengan apa sih? Dengan silazin ya, atau bisa juga menggunakan diazepam ya. Tapi sebelum kita menginjeksikan kita harus menghitung dosisnya terlebih dahulu ya, dengan cara menghitung berat badannya terlebih dahulu dan dikonversikan ke dosis untuk supaya dia sesuai dengan berat badannya ya. Yang kedua, kita bisa mengurangi produksi dan penyerapan amonia dengan laktulosa dan neomisin ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa memberikan antibiotik ya. Memberikan antibiotik seperti contohnya metronidazol atau aminoglikosida ya. Kemudian yang terakhir, kita bisa memberikan terapi cairan ya. Terapi cairan yaitu dengan cara diinfus ya, diinfus dimasukkan ke intravena ya, dengan larutan atau dengan cairan dextrose 5% ya. Gitu. Mungkin sudah paham atau belum, Dek? Paham dokter, terima kasih banyak. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin tadi ada lagi yang bertanya ya, 2 mahasiswa. Mungkin yang kedua silakan, Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatannya dokter. Perkenalkan saya Ervina dengan NIM akhir 03. Di sini saya izin bertanya tentang penyakit pada hepar, yaitu copper storage hepatopati. Nah, itu apa aja sih penyebabnya dan bagaimana cara penanganannya? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Ervina. Pertanyaan yang cukup bagus sekali ya teman-teman. Jadi copper storage hepatopati terjadi karena akumulasi tembaga yang berlebihan di dalam hepar. Kemudian penyebab primernya itu apa aja? Penyebab primernya biasanya adalah karena kelainan genetik dalam metabolisme tembaga, seperti pada ras-ras tertentu yaitu pada Bedlington Terrier ya. Kemudian sedangkan penyebab sekundernya apa sih? Penyebab sekundernya yaitu terkait dengan ketidakseimbangan tembaga akibat kolestasis atau asupan tembaga yang berlebih.
Kemudian penanganannya seperti apa aja? Yang pertama bisa kita beri penisilamin ya, penisilamin, kemudian trientin hidroklorid, kemudian kita bisa melakukan pencegahan penyerapan tembaga dengan diberikannya zinc ya. Kemudian serta bisa juga diberikan antioksidan ya seperti vitamin E dan hepatoprotektan seperti ursodeoksikolik asid ya. Saya rasa itu penjelasan dari saya. Bagaimana Mbak Ervina? Apa ada yang kurang jelas? Sudah cukup jelas dokter, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Ervina. Selanjutnya penanya terakhir, silakan Mbak sebutkan nama, NIM beserta pertanyaannya. Baik dokter, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rodifah dengan NIM akhir 06. Saya izin bertanya untuk penyakit pankreatitis. Jadi dok, bagaimana bila kita sudah menjadi dokter hewan, lalu kita itu menemui pasien. Nah, pasien ini itu supaya kita bisa mendiagnosis kalau ini pankreatitis, itu gejala yang ditunjukkan itu apa dok? Lalu pengobatannya itu bisa dilakukan apa dok? Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Pertanyaannya cukup bagus sekali ya. Sudah memposisikan kita sebagai dokter hewan ya. Apabila ternyata kita menjadi seorang praktisi, terus kita sudah punya klinik pribadi ya, kemudian menjumpai penyakit atau menjumpai, oh sepertinya ini terkena pankreatitis. Gejala klinisnya apa aja sih? Gejala klinisnya yaitu ada letargi ya, letargi seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian anoreksia ya, kemudian demam, muntah, diare, dan juga ikterus ya. Kemudian diagnosanya bagaimana sih kita bisa tahu kalau itu tadi pankreatitis bukan penyakit yang lain ya, karena bisa dikelirukan dengan penyakit yang lain ya. Kita bisa melakukan uji biokimiawi darah dan juga kita bisa melakukan pemeriksaan USG ya. Kemudian terapinya apa sih untuk pankreatitis? Yang pertama yaitu kita bisa melakukan atau memberikan terapi cairan ya dengan RL atau ringer laktat ya, dengan diberikan infus pada intravena dengan cairan ringer laktat ya. Yang kedua, kita bisa memberikan obat kortikosteroid ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa memberikan antiemetik ya, atau metoclopramid, kemudian chlorpromazine atau prochlorperazine ya. Kemudian yang terakhir, kita bisa memberikan antibiotik untuk infeksi sekunder dari penyakit tersebut. Saya rasa itu saja. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut dari Prodiva? Dari saya sudah cukup menjawab dok. Terima kasih banyak dok. Terima kasih Rodiva. Saya rasa itu saja pertemuan ke-13 hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya, Dek. Itu tadi video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.